Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, karakteristik sektor publik, yang kedua lingkungan sektor publik, dan yang ketiga konsep good governance dalam sektor publik. Pertama, karakteristik sektor publik. Pengertian sektor publik. Sektor publik adalah bagian dari sistem ekonomi suatu negara yang menangani pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintah pusat dan daerah, badan-badan pelayanan publik, dan perusahaan milik negara yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan produk bagi masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi sektor publik. Struktur organisasi sektor publik pada dasarnya bergantung pada sistem pemerintahan dan tipe pemerintahan yang berlaku di suatu negara, dan juga bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun, pada umumnya struktur organisasi sektor publik terdiri dari beberapa tingkatan, seperti yang pertama pemerintah pusat, tingkat paling atas yang menangani kebijakan nasional dan memimpin lembaga-lembaga pemerintah lain. Selanjutnya pemerintah daerah, itu tingkat pemerintahan yang menangani kebijakan dan pelayanan publik pada tingkat lokal. Ketiga, badan pelayanan publik, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan layanan dan produk bagi masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Keempat, perusahaan milik negara, yaitu bertugas menyediakan layanan dan produk bagi masyarakat seperti perusahaan listrik, air bersih, dan lain-lain. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dari kepemimpinan dan manajemen dalam sektor swasta. Kepemimpinan publik berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan manajemen publik harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas yang tinggi karena uang publik digunakan untuk mengelola organisasi publik dan harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam organisasi publik digunakan dengan efisien dan efektif dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab sektor publik, yaitu peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, lalu tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu tanggung jawab memastikan efisiensi dan efektivitas, lalu tanggung jawab memastikan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir, tanggung jawab memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Lalu sumber pembiayaan sektor publik terdiri dari pertama pajak, lalu anggaran belanja negara, ketiga dana bantuan dan hibah, keempat pinjaman, 5 pendapatan aset seperti tanah, bangunan dan peralatan untuk memperoleh pendapatan, lalu pendapatan lainnya seperti hasil privatisasi, penjualan barang dan jasa, dan lain-lain. Kedua, lingkungan sektor publik. Lingkungan sektor publik terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, faktor lingkungan, dan globalisasi. Faktor internal yaitu struktur organisasi, kultur organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, sistem informasi, dan kinerja. 3. Dampak lingkungan sektor publik. Dampak lingkungan sektor publik dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan, dan memerlukan organisasi publik untuk mempertimbangkan dan memprioritaskan pengaruh yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Dampak lingkungan sektor publik meliputi pertama, pengaruh pada masyarakat, yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga, tingkat kualitas hidup, keempat, perubahan iklim, dan yang kelima, kualitas lingkungan. Selanjutnya, strategi dan tindakan adaptasi dalam sektor publik. Yang pertama, pengembangan program dan layanan yang bertanggung jawab lingkungan. Yang kedua, regulasi dan praktik lingkungan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak terkait. 4, pendidikan dan sensitasi lingkungan. Dan kelima, penelitian dan evaluasi. Ketiga, konsep good governance dalam sektor publik. Pengertian good governance. Good governance adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola dan mengatur sumber daya dan kebijakan mereka dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berwibawa. Good governance ini di sektor publik penting karena memastikan bahwa pemerintah dan organisasi publik mengelola sumber daya dan mengambil keputusan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.
Prinsip dan komponen good governance: yang pertama transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi publik, keempat keadilan, selanjutnya profesionalisme, dan yang terakhir responsiveness. Selanjutnya, aplikasi good governance dalam sektor publik itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan publik dilakukan secara berkualitas, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aplikasi good governance dalam sektor publik. Pertama, pengembangan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua, partisipasi publik. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Keempat, pengelolaan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Kelima, transparansi dalam anggaran. Dan yang keenam, pengawasan publik. Lalu keuntungan dan manfaat good governance. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua partisipasi masyarakat. Tiga, kinerja yang baik. Keempat, perlindungan hak asasi manusia. Dan kelima, pengembangan yang berkelanjutan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.